Hai Sobat Nuvi, selamat datang di Nuvi Talk. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari stunting dan juga bagaimana cara mengetahui bahwa anak kita atau saudara kita mengalami stunting. Oke, langsung aja kita mulai videonya ya. Jadi stunting ini sering disebut dengan anak pendek ya, atau mengalami gagal tumbuh pada usia kurang dari 5 tahun atau balita, di mana pada anak tersebut biasanya lebih pendek atau lebih rendah dibandingkan anak seusianya, yang biasanya diakibatkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama, dan juga karena anak tersebut biasanya mengalami mudah sakit ataupun mengalami infeksi yang berulang, di mana terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan atau sejak anak tersebut masih dalam janin sampai anak berumur 2 tahun. Nah, jadi stunting ini sebenarnya sudah dimulai sejak dalam kandungan ibu ya, tetapi biasanya baru terlihat ketika anak tersebut sudah berusia 2 tahun. Nah, lalu bagaimana sih cara mengetahui bahwa anak tersebut pendek atau normal atau mungkin tinggi ya? Jadi parameternya adalah panjang badan atau tinggi badan. Nah, kita ketahui dulu ya apa bedanya panjang badan dan tinggi badan. Jadi panjang badan itu biasanya istilah yang digunakan pada anak yang kurang dari 2 tahun ya. Ketika diukur itu belum bisa berdiri tegap. Jadi biasanya diukur, ini ilustrasinya ya, diukur di rentangkan di bawah seperti papan. Jadi anak itu tidak dalam kondisi berdiri tegap. Kemudian istilah tinggi badan biasanya digunakan pada anak yang lebih dari 2 tahun ya, atau yang diukur dengan cara berdiri. Nah, jika misalnya anak tersebut kurang dari 2 tahun, tetapi anak itu diukur dengan cara berdiri, lalu bagaimana? Jadi perhitungannya adalah ditambahkan 0,7 cm. Jadi ketika anak tersebut misalnya baru 1 tahun, tetapi tidak ada alat untuk mengukur panjang badan ya, tapi terpaksa ditegapkan badannya, kemudian diukur menggunakan mikrotois dengan tegap berdiri. Nah, itu perlu penambahan 0,7 cm pada hasil pengukurannya. Tetapi jika anak tersebut lebih dari 2 tahun, kemudian misalnya diukur dengan panjang badan, misalnya dengan kondisi tertentu anak itu tidak bisa berdiri tegap ya, jadi harus harus ditidurkan seperti anak pada usia kurang 2 tahun, maka hasil pengukurannya harus dikurangi 0,7 ya, karena memang seharusnya usia di atas 2 tahun itu sudah diukur berdiri tegap, tetapi kan ada beberapa anak yang kondisi khusus tidak bisa diukur berdiri. Jadi ketika dia diukur dengan cara tidur atau panjang badan, maka ukurannya harus dikurangi. Jadi bagaimana sih untuk mengetahui bahwa anak tersebut stunting atau tidak? Kita menggunakan istilah tadi ya, panjang badan dan tinggi badan yang kita bandingkan dengan umurnya. Jadi bukan membandingkan asal dengan temannya ya, atau dengan berat badannya, bukan ya, tetapi dengan sesuai umurnya, di mana standarnya ini sudah ada di Peraturan Kesehatan Republik Indonesia yaitu nomor 2 tahun 2020 terkait standar antropometri anak. Nah, untuk link PDF-nya jika kesulitan bisa diklik di link di bawah ya, sudah saya sediakan. Semoga membantu ya. Nah, anak tersebut dikatakan stunting itu bila kurang dari minus 2 SD. Ya, perlu diingat ya. Jadi jika anak itu lebih sama dengan minus 2 SD, anak tersebut tidak stunting. Nah, jika anak di antara minus 2 SD sampai dengan minus 3 SD, artinya anak itu stunting atau pendek itu ya. Jadi semoga dimengerti ya, ini tabelnya mungkin bisa lebih dipahami. Oke, berikut juga saya lampirkan ya contoh cara membacanya bagaimana sih. Nah, ini adalah contoh dari tabel panjang badan per umur pada anak laki-laki usia 0 sampai 24 bulan ya. Jadi tabelnya jangan salah baca ya. Anak laki-laki dan anak perempuan standarnya ini berbeda ya teman-teman. Jadi misalnya pada tabel ini kita bisa lihat ya. Contohnya jika anak laki-laki ini berusia 10 bulan. Ketika tinggi badannya misalnya kurang dari 68,7, misalnya 68,6. Nah, anak ini sudah di bawah minus
2 SD ya, artinya anak itu stunted. Nah, ketika anak itu tingginya pas 68,7 atau misalnya 68,8 atau 69. Nah, anak ini masih berada dalam normal ya. Cuma kalau sudah garis kuning atau merah ini ibu atau teman-teman di sini harus aware ya pada anak tersebut. Jadi jangan sampai kondisinya lebih parah. Nah, jika anak tersebut masih di bawah 2 tahun, ini masih bisa diperbaiki ya teman-teman. Tetapi kalau sudah di atas 2 tahun, kita cuma bisanya mengoptimalkan dari tinggi badannya anak tersebut, tetapi tidak seoptimal pada anak yang usia kurang dari 2 tahun ini sudah kondisi tinggi badannya itu normal seperti itu. Jadi teman-teman di sini kita harus mencegah stunting ini bersama ya, karena banyak juga ya di antara kita yang mungkin masih belum tahu stunting itu apa sih dan cara mengetahuinya bagaimana. Karena ternyata stunting di Indonesia ini masih sebanyak kurang lebih 30% atau 1 di antara 3 anak itu masih stunting. Jadi masih cukup tinggi ya, dimana standar WHO sendiri itu adalah kurang dari 20%. Jadi mari kita atasi stunting ini bersama ya. Nah, semoga informasi pada hari ini bermanfaat ya. Dan jika kamu merasa info ini bermanfaat, silahkan kamu bagikan kepada kerabat ataupun teman-teman. Untuk konten selanjutnya terkait stunting, ditunggu ya. Nah, jika kamu ada kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.